Assalamualaikum, sehat berkah bahagia, amin. Kapal nggak tenggelam karena air yang di sekelilingnya. Kapal itu tenggelam ketika air di sekelilingnya masuk ke kapal. Itu baru tenggelam. Begitu juga sama hidup kita, men. Benar nggak? Kalau semua yang ada di sekeliling kita biarkan masuk membebani jiwa kita. Kita tenggelam, benar nggak? Ngelihat anak bandel kita pening, ngelihat kantor brengsek kita pening, ngelihat ini kagak beres pening. Kalau semua yang terjadi sekeliling kita, kalau semua ketidakberesan di dunia ini, kemudian masuk membebani diri kita, maka kita akan tenggelam. Berat bagi kita memikir ke semua ketidakberesan yang ada dalam kehidupan ini. Benar. Inilah Jalaluddin Rumi mengatakan, benar, jadilah engkau ibarat pohon. Daun-daun tua yang jatuh, biarkan jatuh. Nggak usah dipikirin. Bener. Semua kejadian buruk yang menimpa kita, semua dosa yang pernah kita lakukan, semua yang kagak beres, yang udah terjadi, itu emang udah takdirnya Allah. Kesalahan kita tobat, selesai. Kita fokus bagaimana menumbuhkan lagi daun-daun baru. Ini ilmu Jalaluddin Rumi. Bener. Yang udah kejadian, mau apa lagi, kagak bisa dirubah, men. Bener. Abdul Qadir Jailani mengatakan, be patient with your destiny until suffering transforms into bliss. Bersabarlah menjalani takdirmu sampai penderitaanmu itu kemudian berubah menjadi kebahagiaan. Benar. Ini. Dan kalau di tahun pertama dulu kita udah bicara bagaimana kita menjalani hidup itu dengan memahami konsep rezeki, maka di tahun kedua ini kita ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rumi. To love is to reach God. Bagaimana cara kita untuk mengenal Allah? Bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Caranya adalah dengan merasakan cintanya Allah kepada kita. Ini, man. Ini ilmunya, man. Ini satu tingkat lebih tinggi lagi. Yaitu bagaimana kita merasakan cintanya Allah kepada kita untuk menjalani semua kehidupan yang ada di dalam dunia. Imam Ghazali mengatakan ada 5 tingkatan dalam kita memahami cinta ini. Yang pertama adalah cinta kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ngaca, bener gak? Senang ngelihat ketampanan diri kita sendiri, senang ngelihat, ini mungkin bener gak? Sampai kalau zaman kecil tuh ada film tuh, mirror, mirror on the wall. Wahai cermin yang ada di dinding, siapakah wanita tercantik di dunia ini, bener? Ketika kita mencintai diri kita, dalam konsepnya Imam Ghazali, ini merupakan satu bukti dari kepahaman kita bahwa inilah rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki kesehatan, berupa rezeki ilmu, sehingga kita pun merasa mencintai diri kita, bangga pada diri kita, bukan karena kita ini jadi orang yang pintar, bukan kita kira orang yang cakep, yang keren, yang ganteng, tapi karena kita mensyukuri nikmatnya Allah berupa rezeki kesehatan dan rezeki ilmu. Itu tingkat pertama. Tingkat kedua adalah kita cinta pada orang-orang yang berbuat baik pada kita. Kita senang nih kalau ada orang buat baik sama kita senang. Yang level 3 adalah kita cinta pada orang-orang yang berbuat baik walaupun bukan kepada kita. Kita senang kalau ada orang tuh suka nolongin orang lain, benar? Nah, ketika kita cinta pada orang yang berbuat baik pada kita, level 2, dan orang yang berbuat baik bahkan bukan kepada kita, sebenarnya dalam ilmu Imam Ghazali, kita lagi mensyukuri nikmatnya Allah kepada siapa? Kepada teman-teman yang memberikan ini ada rezeki anak yang soleh, benar kan? Bagaimana kita diberikan pada Allah, oleh Allah kepada kita lingkungan, teman-teman, keluarga yang baik. Yang keempat adalah kecintaan kita kepada materi. Ketika kita diberikan harta yang sedemikian rupa oleh Allah,
Maka ini merupakan bentuk kesyukuran kita atas rezeki harta yang diberikan kepada kita. Nah, ini. Dan tingkat kelima adalah cinta kepada orang-orang yang kita merasa nyaman berada di dekatnya. Cinta kepada orang-orang yang kita merasa satu frekuensi itu. Enak bergaul sama dia, asik benar. Nah, cinta ini juga dalam Imam Ghazali dikatakan ini merupakan bentuk kesyukuran kita atas nikmat Allah untuk kebahagiaan dan juga untuk diberikan orang-orang yang bisa sama-sama frekuensinya menuju Allah. Husnul khotimah. Saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan yang ketiga, ini juga merupakan syukur kita kepada anak-anak yang soleh, keluarga yang soleh, keluarga yang teman-teman lingkungan yang baik. Jadi ini kalau kita lihat ya bagaimana Imam Ghazali menjelaskan menjalani hidup ini dengan penuh cinta, merasakan bahwa hidup ini dalam perjalanan hidup kita ini kita selalu didampingi, dilindungi, diberkahi, dilingkupi oleh cintanya dari Allah. Maka pada saat yang sama sebetulnya kita mensyukuri 7 jenis rezeki yang dulu pernah kita bahas. Ini juga kalau kita kaitkan tadi dengan apa yang dikatakan oleh Rumi, to love is to reach God. Dengan kita mencintai, dengan merasakan cintanya Allah kepada kita, maka sebenarnya kita telah mendekatkan diri kita kepada Allah. Love what you do and do what you love. Dalam kalimat lain disebutkan, if you love what you have everything what you need. Kalau kita merasa mencintai apa yang ada yang kita miliki, sebenarnya kita telah memiliki segala yang kita butuhkan. Benar? Inilah yang dalam konsep Islam disebutkan konsep kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah merasa kekurangan karena kita mencintai apa yang kita miliki. Dan kalau kita mencintai apa yang kita miliki yang diberikan Allah pada kita, pada hakikatnya kita telah memiliki semua yang kita butuhkan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.